Ya yang pertama dibujuk memang Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam tahu kalau dia tuh dilarang mendekati sebuah pohon. Tetapi dengan berlanjutnya waktu ini, kemudian satu malah Adam berdua yang makan itu. Pak itu usah bikin cerita sendiri atau aku bingung nih. Mana di dalam Quranmu mana yang sesuai dengan ceritamu? Tadi pertama Bapak mengatakan yang pertama kali digoda Hawa. Ternyata tidak ada di dalam Quran. Sekarang balik lagi. Yang pertama kali digoda Adam tapi tidak mempan. Mana Pak yang sesuai dengan narasi ceritamu tuh ayat berapa? Nah, itu ada di kitab lain itu, kitab apalah itu kata teman saya. Nah, nanti saya tanyakan ya. Tapi gini Bu ya, intinya Bu ya. Bentar. Nah, itu utang saya ya nanti kalau saya masuk lagi ke sini ya. Tapi intinya gini Bu ya. Halo. Shalom Alahem, shalom. Sebentar. Sorry. Ini kita udah buka live baru. Itu topiknya membuktikan klaimologi Islam. Banyak sekali klaimologi yang dilakukan di Islam dan di sini akan kita buktikan. Benar nggak sih ini klaimologinya seperti apa? Tadi udah kita tutup live yang pertama tentang kematian malaikat dan para pengikutnya apalah itu. Itu kita udah tutup dan kita sudah buka live yang baru membuktikan klaimologi Islam. Nah, oke, silakan teman-teman, Ibu Sofiatul dan yang lain. Kita sudah buka live baru. Oke, silakan. Gini, Pak, aku mau bertanya satu nih. Islam kan suka mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Di sini, ketika Bapak mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, tolong jelaskan kepada saya dan teman-teman di mana kalian mengenal nama Hawa. Ada nggak nama Hawa tercatat dalam Al-Quran seperti klaim kalian? Oke, gitu aja dari saya. Kita akan sama-sama membuktikan klaimologi ini. Oke, silakan dijawab dulu Bapak-Bapak pertanyaan yang pertama. Mana ya? Mana ini? Pak Tana dan kawan-kawannya. Oke, silakan Pak Tana dan Pak Yamin. Halo Pak Tanah, ya. Ya, di Quran nggak ada Bu nama Hawa Bu. Loh, jadi gini. Oh oke, nggak ada nama Hawa. Sekarang pertanyaan saya, siapa istri Adam? Nah itu mungkin di kitab-kitab lain Bu ya, yang kan banyak ulama-ulama yang dengar dari biasanya tuh yang banyak mentafsirkan tuh pamannya Nabi Muhammad tuh siapa ya, lupa saya. Karena dia dikasih kelebihan Allah tuh untuk mentafsirkan Quran. Nah, mungkin dari situ dia mendapatkannya. Biasanya ini kan awam Bu, cuman saya dapat cerita-cerita gitu. Tapi ada sedikit. Siapa yang bahkan di hadis nggak ada nih. Aku cari ya. Adanya hawa dingin, hawa nafsu, hawa panas, hawa syahwat, kaum hawa. Mana ini Kak? Ya, kagak ada Pak, hawa Pak. Nih hawa nafsu, hawa dingin, hawa panas. Ya biasanya hawa nafsu itu melekat pada perempuan gitu, hawa nafsu. Bukan, istrinya Adam namanya Hawa. Aduh, pingsan gue. Jadi di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Dari mana Pak? Dari kitab mana? Ini ada nabi lain loh yang mendapatkan inspirasi. Ngerinya. Gimana Pak Yamin? Pak Yamin. Gimana Bu? Siapa nama istri Adam? Ya banyak orang mengatakan Siti Hawa gitu kan. Oh gosipnya. Pak, di Quran nggak ada nama Hawa. Di hadis nggak ada Pak. Memang nggak ada. Iya Quran dan hadis nggak ada. Ini orang ini dari mana? Ini pasti ini nabi ini Pak. Mendapatkan pewahyuan nama istrinya Adam. Siapa itu Pak yang menurut Ibu dari mana Bu? Nama Hawa Bu? Nama Hawa? Ya jelas dari Alkitab no Pak. Kalau Alkitab saya tanya, kenapa Quranmu nyontek Alkitab kita, Pak? Ini, teman-teman, ini topik menarik ini loh. Membuktikan klaimologi Islam. Banyak sekali klaimologinya. Yesus itu agamanya Islam, Ibrahim itu Islam. Oke, kita akan buktikan di sini. Terlalu banyak klaimologi mereka. Di sini akan sama-sama kita. Saya tanya, Quran itu perkataan siapa, Pak? Allah.
Coba saya buka surat ini ya. Ini perkataan siapa ya? Coba. Ini. Ayat 51 ini sampai 52 ini. 53 ini yang ngomong siapa, Pak? Ayat gimana, Bu? 51, 52, 53 ini yang ngomong siapa? Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Stop. Ya. Allah berfirman. Berarti kan yang ngomong Allah dong. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ya, jangan menyembah dua Tuhan. Allah ini Boleh ngomong ya? Allah dong. Allah ngomong dong, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, gitu kan? Ya. Nah, kok sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, Pak? Ini dialah ini siapa nih, Pak? Allah. Loh, maksud Allah ngomong dialah? Ini Terus di surat hendak- apa nih, Bu? Di surat apa? Terus kenapa hendaklah kepadaku saja kamu takut? Kunya ini siapa, Pak? Kunya Allah. Oh, jadi Allah ngomong dialah Tuhan yang Maha Esa, tapi hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ya, kepada Allah kita takut. Bukan gini loh, Pak. Kalau Allah Anda itu bisa berkomunikasi dengan baik, harusnya kan begini nih, Pak. Ini nanti saya tunjukin bedanya perkataan yang asli di dalam Tuhan yang asli di dalam Alkitab dengan Tuhan yang ada di dalam Quran. Kalau ini Allah yang berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, harusnya kan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, baru betul. Atau kalau ini perkataan Allah yang disampaikan kepada Jibril, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Betul enggak, Pak? Lah bawahnya 52 kok dan kepunyaannya lah. Kepunyaannya siapa yang ngomong, punya Pak? Allah. Alah ya enggak, ini yang ngomong siapa, Pak? Ini loh yang ngomong siapa ini loh pertanyaan saya. Allah melalui Jibril. Lah kok dia, Pak? Kok dia? Aku, dia, kamu dan bekas pacarmu. Ini gimana ini, Pak? Dianya tuh dia Allah gitu loh. Loh kalau ini Allah yang ngomong kan harusnya aku toh, Pak. Ini loh, Pak, kepadaku ini siapa, Pak? Kepadaku. Kepadaku ya kepada Allah. Kepada Allah tuh takutlah kamu gitu. Wes aku gubrak wes. Gubrak. Iya kan? Jangan Pak, menyembah dua Tuhan. kalau ini Sesungguhnya- Allah yang berfirman, harusnya kan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, baru perkara ini masuk akal. Lah kok terus ayat 52-nya kok kepunyaannya lah. Lah ini siapa yang ngomong, Pak? Kepunyaannya tuh ya hanya Allah itu. Tapi ini yang ngomong siapa? Ini kan orang ketiga toh, Pak. Artinya Allah menunjuk kepada Tuhan yang lain. Lain Tuhan siapa? Itu kan Allah, dan kepunyaannya itu Allah. Aduh, aku pingsan tenan loh ini. Ya coba pisan toh, Bu. Gubrak. Silakan Pak Ustadz JJ. Shalom Pak Ustadz JJ. Pak Ustadz JJ. Ya, shalom. Ya, shalom Pak. Shalom. Silakan Pak, ada yang ingin dipertanyakan atau ingin dibuktikan enggak? Selain mau logika ini SPN 6. Cocokmologi ya. Iya. Jadi begini, saya tadinya cuma menyimak saja sih dengerin dari YouTube ya. Tapi lama-lama gemes gitu, pingin masuk, dari sepanjang saya mendengar dan berbagai channel-channel di YouTube ya, para apologet Muslim ini terkadang mereka menjawab, Pak, mereka nggak ada apologet. Hah? Yang ada polemikus Oh, iya. Islam itu yang ada, nggak ada Oke, apologet. boleh. Mereka cuma berpolemik. Oke, Ya. polemikus Islam Muslim ya. Itu mereka tanya atau mereka menjawab, mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka tanya atau apa yang mereka jawab. Tadi saya simak sedikit, katanya dapat dari Ustadz. Itu tandanya mereka cuma jadi umat hafalan. Jadi mereka cuma menghafal, mereka tidak tahu isinya. Itulah akhirnya mereka kebingungan teologis. Sehingga mereka juga kalau ditanya kebingungan. Nah, seperti ustadz-ustadz mereka kasih tahu bahwa yang digoda duluan Hawa. Padahal tidak ada nama Hawa di dalam kitab suci mereka. Nah, serta kita tanya mana dalil, mana ayat, bingung. Mau cari di mana, nggak ada. Lah, terus yang mereka bilang dapatnya dari
ustadz mereka ambil dari mana? Sumber dari mana mereka ambil? Akhirnya karena mereka nggak bisa menunjukkan dalil, ya lari-larinya harus bertakia, alias berbohong. Ilmu langkah terakhir itu. Makanya nggak pernah jujur. Harusnya kalau nggak ada bilang nggak ada, ya nggak ada, ini ayat ini memang tidak ada. Ya gentleman lah. Makanya sebab itu di dalam kitab suci mereka juga memerintahkan untuk kalau bingung bertanyalah kepada ahli kitab. Nah inilah karena mereka kehilangan kitab Taurat, Mazmur, Jabur, maksudnya mereka katanya Jabur dan kitab Injil, mereka kebingungan dapat dari mana nih kata-kata ini, nama-nama nabi aja mereka bingung. Klaim. Akhirnya klaim sana, klaim sini, cocokmologi gini, nggak jelas. Jadi kita yang mengerti Alkitab, kita sebetulnya geli gitu loh. Ini orang mau ngomong apa sih sebenarnya? Mau bawa kemana? Pertanyaan yang tanya di mana, mereka mau bawa larinya kemana? Untung ada ya bapak ibu yang ada di sini yang mengerti Islamologi ya. Ya kita tertolong semua. Memang harus digituin, memang harus punya hak menjawab. Sehingga bagus untuk orang-orang yang ada di live chat ya. Itu menolong sekali karena banyak juga orang Kristen kurang paham, kurang memahami yang Islamologi ini, sehingga mereka bisa dapat wawasan dari bapak ibu yang ada di dalam room ini ya. Terima kasih banyak, itu sangat membantu sebenarnya, sangat menolong. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akhirnya jadi pingin masuk, tadinya saya menyimak saja dari channel ini YouTube aja, tapi udah geli banget pingin tahu gitu loh. Terima kasih Koos. Ambil alih ya, saya menyimak lagi deh. Memang ada dua reaksi netizen ketika mendengarkan channel-channel kita ya, apologet Kristen. Yang pertama ketawa terbahak-bahak, jadi hormon endorfinnya makin membuat awet muda. Yang kedua pengen membanting HP-nya. Ya, ini memang ada dua reaksi ya, pengen banting HP dan bisa ketawa terbahak-bahak. Seperti kemarin kita tanyakan di mana dalilnya Idul Adha, yaitu membagi-bagi daging. Tidak bisa ditunjukkan kapan Abraham disuruh bagi-bagi daging ke tetangga. Karena korban bakaran yang ketika diminta di dalam kitab Imamat ya, itu harus dibakar sampai habis. Namanya aja korban bakaran, nggak boleh berdagingnya dibagi-bagi. Nah mereka mutar-mutar, ternyata Idul Adha kagak ada di dalam Quran. Dilakukan juga. Saya bingung sama muslim ini ya. Sholat 5 waktu tak ada di Quran dilakukan. Iya betul. Sahadat tak ada dalam Quran dilakukan juga sahadat. Naik haji tak ada di dalam Quran dilakukan juga, itu cium batu. Bagaimana betul, ini? Ibu Sofi. Katanya mereka mengikuti agama Ibrahim, agama milatah Ibrahim. Tapi apa yang mereka ikuti? Gini Bu ya. Agama Ibrahim aja nggak punya agama. Sebentar Pak Yamin, Belum sebentar. ada agama. Kan belum ada agama Ibrahim waktu itu. Orang Yahudi aja belum ada waktu itu. Apa yang mereka mengikuti agamanya? Belum ada agama di situ. Agama Abraham. Tak ada sunat di dalam Quran. Bahkan agama Ibrahim adalah Zoroaster sebenarnya. Lah mereka mengikuti Zoroaster. Abraham waktu itu dipanggil Tuhan, itu dia belum tahu agama, cuman dia karena mengikuti panggilan itu dia beriman saja, jalanin apa yang Tuhan, mengikuti suara Tuhan. Apa yang dilakukan Ibrahim pun tidak berbeda dengan apa yang mereka lakukan sekarang, yang Ibu tadi jelaskan, katanya dibagi-bagi ke tetangga, padahal kurban yang dilakukan oleh Abraham atau Ibrahim yang mereka klaim Ibrahim itu kurban bakaran. Kurban bakaran, asap itu naik, kalau diterima Tuhan tuh asap naik lurus ke atas, itu berarti diterima. Sama seperti Kain dan Habil. Kalau asapnya lari-lari itu berarti Tuhan nggak terima, berarti bakaran itu tidak kudus, tidak suci. Itu tujuannya. Dan itu ada makna teologis juga di dalamnya. Makna teologisnya di dalam itu kurban bakaran itu adalah simbol daripada anak domba yang akan disembelih, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
runut itu dari Abraham sampai ke Musa, itu dilakukan, tradisi itu dilakukan sebetulnya hanya simbolistik, ritualistik, jasmania. Nanti pada saat Yesus datang semua itu di stop, dibatalkan semua itu karena sudah digenapi. Nah ini yang mereka putus di sini, Bu. Lanjut Bu Sofi, saya mengapresiasi sekali Bu Sofi, ilmunya luar biasa. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih Kita ya. yang Ya, berikutnya. terima kasih semuanya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Shalom Pak. Amin. Shalom. Ya. Silakan Pak. Ya lanjut, Shalom. lanjut silakan. Iya, silakan Pak. Pak siapa ini? Aku kah? Iya, Mm-mm. iya Pak. Iya, aku tuh begitu banyak ya mendengar literasi dari apologet Kristen. Ya, kita tidak bisa menyalahkan itu haknya kan. Tapi permasalahannya sekarang ini kan cuma dua nih narasumber dari Islam, Pak Tana sama Pak Yamin. Nah, yang saya mau tanya tadi awalnya tadi karena sudah begitu panjang sekali diskusi ini, sebelum saya mengangkat tangan, awalnya saya mau tanya tadi kepada Pak Yamin. Pak Yamin bilang kan ada Adam diciptakan untuk menjadi pengganti pada penguasa penguasa di bumi. Nah begitu, itu konteksnya beda. Nah itu yang mau tanya. Tapi sepertinya Pak Yamin juga ada open mic lagi. Dan begitu banyak literasi dan saya lihat kurang terkontrol ya. Begitu banyak, aku pusing sebenarnya, entah apa yang diomong, entah apa yang dijawab. Nah maksudku seperti ini. Kalau Pak Yamin masih ada, Pak Yamin, halo. Iya Pak, lanjut Pak. Oh Pak Yamin tidak ada lagi ya? Ya, gimana? Ya, silakan. Pak Yamin tadi kan bilang Adam itu diciptakan untuk menjadi pengganti kan? Nah, Ya, pertanyaan saya itu Halifah itu pengganti penduduk bumi. Gitu. pengganti atau pemimpin Pak? Pengganti penduduk bumi. Ya khalifah itu bisa pemimpin, bisa pengganti, tapi dalam konteks ini di Al-Baqarah ayat 30-an ya. Khalifah itu pengganti penduduk yang ada di bumi. Jadi Karena bumi ini kan sebelum manusia kan ada makhluk penduduk bumi kan, sebelum manusia iya kan betul. ada. Ya, kalau seperti maaf ya Pak ya, mungkin Bapak tidak percaya, tapi di dalam Alkitab itu pertama itu tumbuhan, hewan dan manusia itu makhluk namanya. Tapi kalau Bapak orientasinya berbeda, saya mau tanya itu makhluk apa yang akan digantikan oleh Adam itu? Bapak ingat ya Pak ya, Bapak tadi bilangnya menggantikan. Iya, pengganti. Karena bumi ini sebelum ada manusia ini dihuni oleh Banul Jan ya, karena mereka saling berperang, saling mempengaruhi karena sudah banyak penduduknya. Bentar Pak, maaf ya. Banul Jan itu apa? Sejenis makhluk jin. Karena sebelum manusia itu kan yang ada tuh makhluk kan jin. Wa ma khalaqal jinna illa insani illa ya'budun. Karena tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, kenapa disebutkan jin dulu, jin dan manusia? Berarti artinya sebelum manusia ada makhluk penghuni bumi ini namanya jin gitu. Karena mereka saling mempengaruhi, karena saking banyaknya mereka di bumi, saling mempengaruhi, saling berperang, saling ini menumpahkan darah. Ini menumpahkan darah itu kan berperang ya, saling menguasai. Makanya dimusnahkan mereka sama Allah. Pak, jin itu tadi perangnya sama siapa Pak? Ya sesama mereka. Ya karena saking banyaknya makhluk ini, karena ingin saling menguasai, saling mempengaruhi. Jin itu punya darah ya Pak? Jin punya darah?
Yaitu waktu dia sebelum digoibkan, Bu. Sebelum digoibkan, menumpahkan darah itu maksudnya berperang gitu loh. Menumpahkan darah itu berperang. Menumpahkan darah. Jin itu goib atau makhluk atau Sekarang. atau berjasad. Dulu dia Dan ada. itu kan dimusnahkannya, ada yang lari ke batu, ada yang lari ke hutan, lari ke gunung, lari ke laut. Nah, jadi yang lari-lari ini nggak dikejar, jadi yang ada aja. Jadi ada yang disisakan. Nah, kemudian setelah makhluk ini habis, yang ada sisa-sisa itu, kemudian Allah menciptakan makhluk baru. Oke, Pak, yang Bapak cerita itu nggak ada di Quran ya, tapi di kitab Nggak lain. ada. Nggak ada di Quran. Ini nggak ada di Nggak Quran. ada. Catatan Tidak nggak ada. ada di Quran. Jangan dibanting HP-nya. Jangan dibanting. Memang HP. nggak ada. Nggak di Quran yang diceritain. Iya. Ya lanjut. Nggak ketemu cerita ini. Ini di kitab lain ya. Iya. Jangan dibanting HP-nya netizen. Ya. Karena kan tidak diciptakanlah jin dan manusia kecuali Begini, Pak. hanya beribadah Begini, Pak. kepadaku. Artinya sebelum Pak. ada manusia ada makhluk jin. Sekarang Oke, jin ada digoibkan. makhluk. Oke, ada makhluk jin. Ada makhluk jin. Berarti makhluk jin itu diizinkan Allah SWT untuk menguasai bumi. Zaman itu sebelum Adam. Jadi sebelum Adam Bumi diciptakan ini bumi ini dihuni Bapak. oleh sebuah makhluk. Ya. Begini ya Pak ya, maaf ya. Ya. Saya verbaliskan dengan Alkitab penciptaan mula-mula itu kan Allah pada mulanya itu berarti belum ada semuanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bla 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 baru menciptakan tumbuhan, hewan, lalu manusia. Manusia itu untuk menguasai bumi. Makanya Adam sempat diperintahkan Elohim untuk memberi nama-nama kepada hewan-hewan yang ada di bumi. Itu tanda dia menguasai bumi kan. Nah, kalau Bapak bilang versi Bapak tadi bilang itu ada apa? Ada makhluk lain. Sebelum. Ya, makhluk lain. Sebelumnya minta maaf. Jin itu ketika dia di bumi dia berjasad enggak? Ada Ya berjasad seperti objek kita, enggak? cuman beda Berjasad. gitu. Iya, tapi bentuknya tidak. Bentuknya. Jadi itulah ketika jin itu sudah ingkar baru manusia lah diciptakan, begitu ceritanya kira-kira Pak ya. Ya, karena penduduk bumi ini rusak oleh bangsa jin ini rusak. Nah, maka dibasmi. Nah, yang lari ke batu, lari ke gunung, lari ke samudra. Jadi ketika Allah membasmi itu ada yang sempat lari ya Pak ya, gitu ya. Ada. Nggak dikejar sama Allah Pak. Yang lari-lari tadi nggak dikejar sama Allah. Itu Pasti. yang disuruh basmi itu malaikat Jibril dan malaikat Allah kecolongan. Disuruh ngejar malaikat Jibril. dan malaikat siapa yang suruh basmi itu ya. Yang saya tahu tuh Malaikat komandannya tuh pembasmi. Jibril komandannya tuh. Allah kena Malaikat. tipu everybody. Komandannya. Ini nggak ada toh di dalam Quran, nggak ada toh ini. Nggak ada Bu, nggak Nggak ada. ada di dalam Iya. Quran, nggak ada di dalam Oh, iya. Quran. Ya, Literasi Bapak ini adanya sendiri di ya, Pak, ya? kitab-kitab lain. Nah, Ya, bisa gila saya lama-lama. Ya. karena dasarnya gini Bu. Pernah kan di Quran tuh ada tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pernah kan ada ayat Quran itu kan? Itu Makanya makanya Bapak disebutkan jin dulu. makanya begini Pak, makanya Al-Quran itu sepertinya membingungkan. Dia ada literasi seperti kami itu kan terurut Pak ya, berstruktur. Alam dan bumi. Nah, ini Bapak bilang tadi diciptakan jin dan apa tadi kata Bapak tadi? Nah, itu Manusia. struktur. Iya, duluan mana manusia sama ini? Dia Duluan obrak-abrik, jin. Duluan jin. Tidaklah Tapi di kuciptakan mana? jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu ada di Quran tuh, ada itu. Nah, artinya sebelum ada manusia itu
jin diciptakan dulu untuk Nah, itu menghuni Pak, bumi. di share screen. Di share screen itu ada tuh. Ah, Bapak baca dah. Itu siapa yang bilang itu? Siapa yang memberontak itu? Siapa yang membangkang itu? yang membangkang ini Ada kalimatnya. iblis. Mengapa engkau? Ya. Sebentar. Mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi ini? Padahal dulu bumi ini yang akan membuat kerusakan. Dalam artian padahal dulu sudah pernah membuat kerusakan. Mungkin itu orientasi Bapak kan? Iya, itu yang membuat kerusakan tuh makhluk namanya jin itu. Yang dirusak itu siapa? Manusia kan Ini belum kan ada. Sebentar Pak. Gimana? Yang belum manusia kan belum ada. Di ayat itu Belum yang ada, dirusak belum ada. Yang dirusak jin itu apa? Tumbuhan sama hewan. Ya mereka saling membunuh, Pak, saling berperang karena Mereka saling tuh berpengaruh. siapa Pak? Ya jinnya, penghuni bumi yang sebelum manusia itu. Berfisik. Iya, berfisik. Nyata, dia nyata. Bapak kalau didengar Islam lain Bapak dibakar. Mana ada jin Enggak berfisik Pak? juga. Pasti. Bidat Bapak itu. Nah, di situ saling menumpahkan yang perusak itu siapa? Kalau kan manusia baru diciptakan itu. Artinya ada makanya penduduk makhluk bumi gitu. Makanya tadi ada banyak kekeliruan seperti kata Ibu Sobri. Ada banyak kekeliruan karena maaf ya Pak ya, di Al-Quran itu dia kan mental-mental Pak. Kadang-kadang dia tidak nyambung. Kalau kita baca runut 1, 2, 3, 4 seperti di Alkitab, itu kan jelas. Ceritanya jelas. Tapi kalau Al-Quran ini kan mental-mental, makanya itu susah dipahami. Ceritanya tersebar di mana-mana, tidak kronologis, nggak urut. Tidak kronologis, dia tidak urut Pak, mental-mental. Nah itu makanya tadi kenapa Bapak bilang, sedangkan ada. Kita tanya dulu, kita tes dari kisah penciptaan. Ya, gimana? Apa yang Bangsa Allah diciptakan. ciptakan pertama kali? Yang pertama kali diciptakan Nur Muhammad. Bukan pulpen. Nur Muhammad, iya. Tapi ini nggak ada di dalam Quran ya Pak, Nur Muhammad ya? Halo? Iya. Ada di dalam Quran ini. Ya, adanya di kitab lain. Betul. Kacau. Ya. Jadi ini gunanya apa ya Quran ya? Dari tadi kita ngomongnya Itu, nggak ada di makanya. Quran. Ya Allah ciptakan pertama itu Nur Muhammad. Jadi apa sih? Kenapa dia dibilang kitab suci kalau harus didukung oleh hadis dan oleh Tafsir. kitab-kitab lain, tafsir dan kitab-kitab yang Bapak baca yang tidak Bapak sebutkan itu? Sebenarnya yang diciptakan apa sih Pak pertama kali Pak? Nur Muhammad. Itu nama orang atau siapa Pak? Iya, namanya Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad. turunlah Tapi Nur penciptaan pertama Nur Muhammad ini tidak ada di Quran ya Pak ya? nggak ada, Bu. Nggak ada di Quran. Aduh, netizenku banting HP lagi. Aduh, ya. Narasumbernya nggak qualified. Nggak ada. Next, Susah. ada yang lain? Apa Ya makanya gini dari Pak, ya. maaf Pak Ya. Bapak kan berdua, cuma Pak Tana, Pak Yamin. Sebaiknya Pak, begini Pak, kami ini berapologet sudah keras Pak, berapologet itu. Apalagi Ibu Sopi, Pak Erben itu, sama Ibu Uti Yotimena itu sudah keras di kepalanya itu tentang Anda. Baiknya Bapak jangan jadi narasumber, jangan jadi sumber pertanyaan. Baiknya Bapak yang bertanya. Iya. Itu loh Pak. Itu yang lebih kan baik. bertanya, apa yang diciptakan Allah Sebentar Pak. sebelumnya? Ya, Pak, saya jawab begini, Pak. Nur Muhammad. Iya Pak, begini Pak ya. Saya tanya, Bapak tahu White Fang? White Fang itu adalah anjing saya, putih bersih. Nah, saya tanya sama dia. Saya tahu, saya sadar saya bertanya sama dia. Dia menjawab. Bapak tahu dia jawab apa? Guk. Nah, lebih baik Bapak bertanya, tapi Bapak paham daripada kami bertanya, Bapak menjawab seperti White Fang. Maaf ya Pak ya. Maksudku biar Nyantai Bapak aja, ngerti. nyantai aja. Iya.
Nyantai. Karena Bapak, karena Bapak kan cuma 2 di sini, Tanah sama Yamin. Bapak tidak punya Tapi hak sesuai untuk menjawab. topik yang dibahas ya Pak. Sesuai topik Lah, yang dibahas kita saya mau membahas nanya Kristen apa yang mau saya klaimologi. tanya gitu. Bentar tadi. Bentar, Kisah bentar. penciptaan tadi kalau di dalam Quran apa yang pertama kali diciptakan menurut Quran, Pak? Sebentar, mungkin sebelum dijawab saya ingatkan lagi ini topiknya membuktikan klaimologi Islam. Itu topiknya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau kita bahas sesuatu kita tidak lari-lari dari topik. Kita akan benar-benar membuktikan klaimologi. Kita Ya, akan buktikan Iya, klaim tadi- Muslim tentang Quran, ya. Banyak barusan sekali juga. klimologi itu. Akan Tadi banyak barusan- sekali klimologi itu. Tadi barusan Dan aku- juga saya udah buktikan bahwa sama Aditya bahwa kan mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah pelaku hukum Taurat ya. Ternyata dari hukum pertama sampai 10 tak satu pun ada yang dipenuhi oleh Muhammad. Jadi begitu, hukum Pak. Taurat juga cuma klaim ya, memaksakan lalu menyalah-nyalahkan bahwa Paulus itu dia menyelewengkan agama Kristen karena kata kalian Yesus sendiri melakukan atau menuruti hukum Taurat, dia punya Tuhan. Ya, lalu kalian memaksakan hukum Taurat. Sedangkan di tempat kalian sama seperti Bapak tadi mengatakan tidak ada di Quran sama sekali hukum Taurat itu. Nggak ada, Pak. Lalu kalaupun dipaksakan, Muhammad sama sekali tidak memenuhi dan bahkan dia melanggar semua dari hukum yang pertama sampai terakhir. Dilanggar semua, Pak. Tadi udah dibuktikan sama Aditya sampai dia kabur tuh pontang-panting lari. Iya. Jadi semuanya cuma klaim. Nah, kemarin lagi Pak Tahta, Ustadz Bapak mengatakan, iya kami sih cuma memang mengimani ya. Memang kami akui bahwa kami memang cuma mengimani katanya. Ada apa dengan kamu? Emang salahnya di mana gitu? Ya salah sekali kalau hanya cuma mengimani ya betapa beresikonya hidup keagamaan Anda. Kalau hanya mengimani ya iman manusia itu kadarnya tergantung dari diri, dari pola pikirnya masing-masing, Dari pikiran, kapasitas betul. otaknya masing-masing. Ya Otak, tidak bisa betul dibuktikan bahwa apa yang diimani itu betul, nyata dan real. Nah, kalau orang Kristen Pak, ya mengimani kami itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kami lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kami harapkan ya. Jadi kami ini beriman kepada yang ada buktinya. Walaupun sekarang kami ini nggak melihat, tetapi yang ada itu ada gitu. Yang kami imani itu ada, Pak. Jadi lebih baik Bapak mengimani yang ada gitu loh, Pak, daripada nggak ada. Ustadz Bapak udah ngaku loh, Pak, kemarin, Pak. Hanya mengimani. Semua hanya mengimani. Jadi seperti orang percaya dongeng aja, Pak. Dongeng itu aja. Iya. Oke, ya. Saya gini, saya ada satu pertanyaan nih, karena Islam suka mengklaim, wah kitab kalian palsu. Kitab kalian palsu. Tidak beda dengan Quran. Sampai titik komanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan buktikan ya, teman-teman. Klaimologi yang dilakukan oleh RT 6. Mungkin ini ada pakar-pakarnya nih yang bisa membuktikan klaimologi dari RT 6. Menyatakan, wah kitab itu palsu, sudah dirubah-rubah. Bagaimana dengan Quran? Itu pertanyaan saya sekarang. Bagaimana dengan Quran? Seluruh dunia nih Bu sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin. Ya bacaan Al-Fatihah kan sama seluruh dunia. Yakin. Iya. Yakin Allah menjaga kitabnya, yakin. Yakin. Loh, kalau yakin Allah menjaga kitabnya, kenapa bisa Quran dibakar, direbus, Pak? Ayo. Dibakar zaman apa, Bu? Astagfirullah ya. Usman. Ya, Zaman Usman. menghindari Saya jelaskan sedikit. Jadi, Jangan kamu pikir itu nggak dibakar. Kamu tahu nggak bahwa Utsman itu membakar kitab? ya dia membakar pernah. Tapi kan aku yang dihafal banyak di kepala. Iya, masalahnya kenapa dibakar? Ya supaya tidak ada perbedaan-perbedaan iya, gitu. buka otak, buka logika. Ketika dibakar berarti
gagal. Allah menjaga. Seharusnya itu kalau Allah menjaga Fatin. Itu Allah loh yang Quran menjaga apa? ini. Nah, sekarang begini aja. Sekarang begini. Buktikan kamu bahwa kamu tunjukkan kepada saya di mana catatan Al-Quran di tahun 900. Kalau kamu temukan, mualaf saya. Kamu temukan Al-Quran catatan tahun 900. Temukan. Mana kitab itu? Bisa nggak kamu tunjukkan? Saya taunya dari kecil ya itu gitu kan. Itu dia, makanya kamu nggak tahu sejarah Quran. Iya, itu dari tadi aku bilang gitu juga. Sama Bu, seluruh dunia kan sama bacaannya. Narasumbernya ini ini Nggak bagusnya qualified, jawabnya salah-salah. iya betul. Bagusnya narasumber bertanya aja. Dia enggak baik. Saya kasihan loh dari tadi. Ya coba tanyakan dunia Bismillahirrahmanirrahim itu sama nggak? Bismillahirrahmanirrahim sama kan? Nah, Al-Fatihah sama nggak? Bismillahirrahmanirrahim Sama. itu sebelum Islam ada sudah diucapkan oleh orang Kristen. Itu merujuk kepada Trinitas. Paham? Sekarang kalau kamu bilang Bismillahirrahmanirrahim, kamu tahu nggak artinya? Yang pertama, saya kasih tahu sama kamu, Rohim itu dalam bahasa Mandean itu doa. Nah, Rahman itu doa. Nah, sekarang pertanyaan Rohim. Rohim itu adalah nama lain dari baginda. Nama lain daripada baginda. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Artinya apa? Berdoa kepada Bismillah. Ya, doanya kepada Muhammad. Jadi kalian berdoa kepada Muhammad, bukan kepada Allah. Kalau yang Coba kamu, ya, makanya saya bilang kamu belajar. Rahman itu artinya berdoa dalam bahasa Mandean. Rahim itu artinya nama lain daripada Nabi kamu. Berarti kamu berdoa kepada Nabi kamu. Apa aku mau buka data? ya nggak apa-apa tunjukin. Silakan. Pak, panggil temennya Pak, panggil Pak Ustadznya Pak, supaya Ya, enak yang Pak. Saya kan Ustadz, saya Islam awam Bu. Yang saya tahu seluruh dunia. Bapak bilang sebentar, Bapak adalah ustadz tapi Islam awam. Bener-bener lah ngomong itu, Pak. Saya bukan Ustadz. Saya bukan bukan Ustadz. Ustadz. Saya bukan jebolan pesantren. Saya sekolah biasa, gitu kan. Tapi ada nggak niat kenal ajaran kasih? Oh enggak Pak, saya sudah nyaman di Nggak Islam. ada. Enggak, aku udah ngomong Islam atau agama. Aku nanya, ada nggak niat kenal ajaran kasih? Maksudnya apa kasih Pak? Kalau saya boleh Kok tahu. maksudnya? Bapak umurnya berapa sampai hal sesimpel ini ajaran kasih pun Bapak tidak tahu. Itu luar biasa loh. Kasih itu kan kasih kan? Apa yang diminta dikasih kan? Wah kan ini makanya tadi. Makanya tadi kan keliru, makanya Bapak kan Pak gini Pak ya. Begini ya Pak ya. Saya tidak menawarkan agama. Saya menawarkan coba kenal ajaran kasih itu. Yesus berkata tidak ada hukum yang mengatasi. Berarti kan tidak ada, yang paling tertinggi itu ada ajaran kasih. Iya, aku ingat almarhum dulu ngomong, waktu pipimu ditampar kiri waktu pipi kirimu ditampar di pipi kanan, itu goblok. Aku dengar itu karena dia tidak ngerti. Maksudnya kasih itu tampar kiri tampar kanan itu maksudnya? Ya maksudnya jangan membalas Pak. Oh gitu Pak, ya. Gini Pak, Bapak hidup istilahnya, aku simpel saja ya berpikir. Kalau Bapak membenci seorang, itu kan medumel ya, semacam dia berbentuk bulat hitam dia di dalam hati Bapak. Itu dumel itu kan dia kan mendendam jadinya. Makna itu. Bentar Pak, pernah. Coba fokus ke layar. Kita back to topik dulu. Kita mau bicara mengenai Quran. Saya mau tanya sama Pak Yamin. Quran itu kitabnya diturunkan apa gimana sih Pak? Coba Bapak cerita dulu ke kita. Ya, tunggu 1 menit dulu. 1 menit dulu sebelum dilanjutkan Quran. Ini yang data yang kamu nanya tadi tentang Bismillah ini.
Ya, gimana? Ya, dalam Trinitas itu disebut apa? Dalam kata orang Kristen, Bismillah wabir. Ini merujuk kepada Trinitas. Jadi yang memakai kata itu lebih dulu orang Kristen. Oke, next. Jawab pertanyaan Ibu Sofiatul. Jadi saya nggak mengada-ada ya. Jadi hanya Quran itu loh. Bagaimana nabimu menerima Quran itu? Quran itu turunkan secara tahap, Bu, sekitar 20 tahun lah, tergantung dari kejadian apa yang menemukan Quran. Betul sekali. Yang tahu si Gora yang ikro di Robika di Holak selamat dia belajar. Diturun di Gua Hiro itu ikro. Oh, berarti malam Lailatul Qadar itu apa, Pak? Malam Lailatul Qadar ya malam turunnya Quran. Tapi ya saya tanya. Iya, malam Lailatul Qadar itu apa? Kalau sudah itu turunnya bertahap tuh malam Lailatul Qadar. Ada berapa malam Lailatul Qadar? Ya tiap Ramadan. Bukan. Pada zaman nabimu pada malam Lailatul Qadar yang kamu mengatakan turunnya Quran, itu turunnya bertahap apa sekaligus? Bertahap. Jadi ada berapa malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar cuma satu malam itu di Ramadan. Loh, satu malam kok bisa bertahap? Gimana itu Bapak jelaskan sama kita? Ya ayat yang pertama turun itu Wahiro. Iya, Bapak jelaskan dulu konsep Lailatul Qadar. Katanya kitabnya turun. Turunnya tuh kitab. Lailatul Qadar itu kan malam baik, malam yang baik nilainya kebaikan lebih dari bulan. Saya paham. Malam Lailatul Qadar. Malam yang baik. Yang di situ kebaikan berlipat ganjarannya. Itu malam Lailatul Qadar. Ganjaran apa? Siapa yang lihat malam Lailatul Qadar? Ya wallahu alam, nggak tahu. Itu kan kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Gitu. Berarti kalau mendapatkan Bapak nggak banyak belajar nih. Nah kan judulnya malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar adalah malam ketika nuzulul Quran, betul? Iya, memang diturunkan. Tapi kan pengertian Lailatul Qadar malam yang baik. Kalau kita melakukan kebaikan di malam itu akan dibalas. Nilainya tuh kenapa harus di malam itu? Kenapa kita harus melakukan kebaikan kok hanya tertentu? Enggak setiap saat kita harus melakukan kebaikan. Oh ya, ada waktu-waktu tertentu, Bu. Itu bonus dari Allah. Lah ya, apa istimewanya malam Lailatul Qadar? Apa istimewanya malam Lailatul Qadar? Ya, istimewanya kalau kita melakukan kegiatan yang baik, misalnya baca Quran, sholat, itu ganjarannya itu. Iya, kenapa di malam itu ada ganjarannya lebih dibanding malam lainnya? Itu loh pertanyaan saya. Ya itu bonus loh, Bu. Bonus di bulan Ramadan. Bonus pahala. Jadi malam nuzulul Quran, malam turunnya Quran itu tidak betul ya pada malam Lailatul Qadar? Ya salah satunya Quran diturunkan pada bulan malam Lailatul Qadar. Tetapi poinnya Lailatul Qadar itu malam kebaikan. Oke, berarti Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya kan? Salah satunya ada malam. Siapa yang lihat itu kitab diturunkan, Pak? Gimana? Ya, awalnya Quran itu kan di Gua Hiro kan, Iqra bismi rabbikal a'la. Itu kan ayat pertama yang turun kan. Berarti Bapak Islamnya lebih tahu saya dibanding Bapak dong. Oh, alhamdulillah kalau Ibu tahu Islam. Alhamdulillah. Saya tanya, pada waktu di Gua Hiro nih Bapak baca ini? Bisa lihat screen saya? Ya, coba. Ini adalah Sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman 181. Sorry. Bukan halaman, harusnya 179. Ntar. 1
Bentar ya. Saya kan belum pernah. Allah. Nah, ini Bapak baca nih halaman 179. Ya. Mana? Ya di mana, Bu? Barmah ya, mau nggak nampak. Nih, baca. Apa? Cipta padaku dan itu dengan membawa inti. Saya ini HP ini enggak dibat. Lagi pilih kata bala aku pertama membaca. Kok diem? Iya, Bu. Iya, saya Bu. Baca. Dari awal lah. Diberi padaku ada aku dengan membawa sesuatu kain di baju ya. Baju. Bukan secara kain di baju itu kain sutra. Dan dalamnya tertulisan kata adalah aku tidak bisa. Berarti nakwat bisa baca. Manggil ceklehku dengan air di badanku hingga aku merasa rahmat. Dia melepas cekanya dan kata, bacalah. Aku tidak bisa baca. Nabi kali menghentikannya dengan merasa sudah dia berpakai kanan dan berkata, apa yang aku baca di kepada menggigit cek leher kain di BAC baru pun hingga merasa olah sudah kemudian merangkiknya dan kata bacalah. Aku berkata ya harus apa yang harus saya baca. Aku itu dengan harapan ia mengulang apa yang sebelum ia lakukan. Dari kemudian dia kata nama Tuhanmu yang ciptaan menciptakan manusia sekadar baca dan Tuhanmu dan Tuhanlah yang maha murah menjangan para dia mengatakan pada manusia apa yang tidak apa yang diketahuinya. Mana Bu aku membaca kan tidak lihat bagus. Setelah itu aku bangun dari tidurku, aku rasa adanya sesuatu yang tertulis dalam buku. Kemudian aku keluar. Oke, sampai situ. Jadi Muhammad mimpi ya di dalam gua itu. Pertanyaan kita, Pak, kenapa didatangi malaikat kok dicekek, Pak? Kok sepi? Hilang. Ya. Yang mau raise hand silakan, nanti ini yang akan buka ya. Narasumbernya nggak qualified malu. Kenapa Bu Tip? Narasumbernya kurang mumpuni. Oh Pak iya, Yaminnya masih ada dari tuh, Bu. tadi siang Pak begitu Bu. Yaminnya. Iya ya. Pak Yamin masih ada itu.
Gak apa-apa. Karena Muslim awam Indonesia ini mewakili, nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti, ya seperti itu. Dia dari tadi siang aja memang muslim itu nggak tahu apa-apa. Muslim atau Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi Pak Yamin? Jawab dong. Itu kan menjadi suatu kewajiban. Seorang muslim itu harus menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jason. Tapi bukan untuk kafir, Pak. Itu Pak Jason. Tapi bukan untuk kafir. Itu mereka Pak Jason, itu dilarang menjawab salam Ya, kafir. Pak Yamin, silakan Pak Yamin. Yuk kita renungin dulu yuk, bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu, Pak. Ya. Pak Yamin. Yang mau menanggapi silahkan raise hand ya. Silakan raise hand sekali lagi. Silakan raise hand. Bawa datanya ya, dan jangan membawa asumsi sendiri. Oke. Iya, Alaika. Selamat juga atas kamu. Ya. Gimana tadi? Gimana? Iya. Tadi Bu Uti udah menganggap udah tanggapi ya, Bu Uti. Apa itu, Pak? Halo, suara ada nggak suara saya? Tentang Tentang apa? Ada. Iya. Yang tentang ini Bu, yang tentang kan ini temanya kan mana ya? Dengan topik membuktikan klaimologi Islam. Iya. Yang soal hukum Taurat kan mereka juga mereka juga mengklaim kan bahwa mereka itu pelaksana hukum Taurat. Oleh sebab itu kan mereka jelek-jelekin Rasul Paulus. Karena kan Rasul Paulus kan bilang bahwa kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, karena iman. Nah itu alasannya mereka jelek-jelekin Rasul Paulus. Karena mereka memframing bahwa Yesus sendiri mengajarkan hukum Taurat. Yesus sendiri punya Tuhan dan pelaksana hukum Taurat gitu. Nah, tapi kan tadi saya bilang teman-teman, saya pamit dulu ya, persiapan mau sholat maghrib, mau ke masjid dulu ya. Kewajiban mau orang Islam tuh salat wajib ya. Ya, teman-teman ya. Langsung Pak. Ditunggu Pak. Pak mau appointment Pak. Oke. Dasar lah Pak. Makasih ya. Makasih ya. Lagi ya Pak ya. Sholat. Bawa data ya Pak. Ya, nanti malam saya masuk. Sholat dulu ya. Sholat bawa data ya Pak ya. Tapi katanya punya janji ya. Teman-teman jangan lupa ntar malam ada acara Ibu Sophie sama Timothy Al-Awal jam 7 malam. Di mana? Di sini Bu. Acara apa itu Bu Sophie? Monolog. Seru ini. Nih topiknya juga bukti Yesus tidak menikah. Waduh. Nah, dalam tafsir para ulama. Dicantelin dong. Bagus nih. Bukti Yesus tidak menikah dalam tafsir para ulama serta menjawab adanya dugaan pernikahan Yesus dalam naskah Gnostik. Itu tuh topiknya ntar malam Bu, Bapak Ibu. Keren ya. Keren ya. Memanas. Yuk udah lanjut. Orang di dalam apa lagi mereka juga nggak ada dibilang Isa menikah. Kita mereka juga nggak ada bilang ngapain itu si Nandar punya urusan Yesus menikah lah. Si Nandar itu bilang Yesus menikah. Kita dari kitab Magdalena katanya, dari Injil Thomas katanya. Kalau Pak Wanwe dari Injil Petrus Injil siapa kemarin dia bilang ya? Yesus menikah. Oh bukan, kalau Pak Wanwe bilang gini, kisah Maria Yesus ya Isa yang ada di gendongan ya
yang bicara dalam ayunan itu, lalu Isa menerima kitab Injil itu dari buku Injil apa ya dia bilang kemarin, lupa ya. Itu ada itu. Terus pertanyaannya kenapa itu tidak dibukukan, tidak dikanon, padahal itu kan bercerita tentang Yesus, katanya gitu. Oh, kalau gitu kamu ngaku ya. Jadi Isa yang terima, yang bicara dalam buayan itu ada di buku. Iya, ada di buku, katanya gitu. Di buku itu dia bilang kemarin Injil Thomas kalau nggak salah itu ya. Ada di situ, katanya. Oh, begitu. Iya, kenapa kalian nggak dibukukan? Lalu saya tanya, kalau gitu apakah kamu percaya itu wahyu Tuhan? Kalau cerita itu sudah ada di tempat yang lain, gitu. Nah, dia kebingungan dah akhirnya. Terus jadi mereka itu artinya ya Injil dari buku-buku dongeng ya Isa itu. Dia memaksakan buku dongeng itu harus jadi Injil yang beneran gitu. Akhirnya dia ngaku itu dari buku dongeng, ada kok cerita Isa yang bicara dalam buayan yang diberikan kitab Injil gitu. Dari buku dongeng. Jadi mereka ini kan sering seperti itu, Bu. Ketika ada satu hal yang mendukung, mereka menyamakan Isa itu adalah Yesus. Iya. Tapi ada ketika di dalam diskusi hal itu berbeda, dia membedakan. Beda dengan kita apologet Kristen yang konsisten mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus. Begitu. Ya mereka asal ini aja, asal mana yang bermanfaat buat mereka. Itu pertanyaan Ibu itu sudah benar. Kalau kamu menuduh Yesus itu pernah menikah, sepengetahuanmu Isa itu menikah enggak? Itu kan. Iya. Makanya kadang-kadang mereka itu ular kepala dua, Bu. Gigit sana, gigit sini. Tapi saya kaget itu kemarin itu Pak Ustadz bilang, iya kami cuma mengimani. Emang kenapa? Katanya gitu. Sama kayak keadaan. Iya, salam. Kalau cuma mengimani, nah itulah jawabannya, inti dari semuanya itu. Cuma halusinasi. Iya, nggak bisa. Kita konsisten. Apalagi saya pribadi, Bu, saya tidak mau ketika kamu ngomong Isa, ya ngomong Isa. Kamu tidak bisa kait-kaitin ketika kamu ngomong Isa lalu kupas di Injil, itu kamu keliru. Ada banyak hal yang kamu langgar. Pertama kamu bilang Alkitab, Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan, tapi kamu masih pakai. Iya. Iya. Enggak, tetapi memang akarnya sih ya, akar permasalahannya kan memang dikira ya, sepertinya Muhammad mengira Isa itu adalah Yesus gitu. Rencananya betul. Sasarannya, rencananya begitu, tapi rupanya berbeda. Tapi salah info. Iya, tapi memang dan dia mengalamatkan ke situ. Karena kan ada ayatnya langsung tuh, ada ayatnya yang di Al-Maidah 72, 71, 72, 73 itu kan. Setelah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Nah itu kan jadi Isa mana yang dia maksud? Isa putra Maryam kan mirip-mirip di kita. Ya memang dia mengarah ke kita. Dan orang Islam sebenarnya semua jauh dalam pikiran mereka. Paradigma mereka itu memang mereka mengira bahwa Isa itu adalah Yesus. Ya semua Muslim mengatakan seperti itu. Ya karena memang diarahkan kepada kita. Yang kafir-kafir itu ya pengikut kita ini. Minim pengetahuan. Padahal ketika kita pelajarin, benar-benar pelajarin ayat-ayat Quran itu, rencananya bukan itu. Begitu. Makanya mereka itu ya awam. Mereka itu Islam awam lalu diimbuhi gitu loh. Islam awam yang diimbuhi menyamakan. Enggak loh. Dari cerita lahirnya. Itu iya, kenapa Alkitab? Masalahnya kan mereka harus buktikan kalau itu memang kebenaran, harus dibuktikan. Harus dibuktikannya gimana? Ada nggak Isa yang lain di luar Yesus? Nah ini yang mereka nggak bisa buktikan. Nah kalau mereka mau membuktikan, mereka nggak bisa. Mereka mau membuktikan bahwa Isa ada juga nggak bisa. Mereka tuh jedok sana jedok sini. Mana Isa yang seperti itu yang adalah Tuhan, yang anaknya Maryam, saudaranya Harun gitu kan, yang lahir dari Roh Kudus, yang tidak disalib. Ini kan sebetulnya dia memang mengarah kepada kita gitu. Tetapi ya salah infonya. Ya jadi kalau mereka mengimani bahwa Isa itu memang betul-betul ada, betul real, ya udahlah akhirnya ya mau nggak mau mereka hanya mengimani.
Karena kalau disuruh buktikan di mana Isa itu yang seperti itu, yang lahir dari Roh Kudus gitu kan, yang apa di pohon korma, kan nggak pernah ada catatan yang cerita kayak gitu sama sekali. Nah, tetapi kan kemarin kan si One Way kan ngomong sendiri itu dari buku Injil Thomas atau apa dia bilang. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dibukukan? Apokrif, iya, dia bilang kenapa nggak dibukukan? Ternyata itu ada ceritanya. Si One Way bilang, kamu tahu dari mana? Ya memang ada, katanya, dia tahu. Ya. Jadi itu dari buku cerita. Masalahnya yang diambil juga cerita dongeng. Kenapa itu nggak dikanon, katanya? Kenapa? Padahal dia, Petrus, ya Injil Petrus, dia bilang. Ya, kenapa itu nggak dikanon, katanya gitu. Lah, karena bukan Injil. Saya bilang gitu aja, susah-susah amat. Ya kalau Injil jadi kanon lah, orang mereka itu kan yang memilah-milah itu kan orang-orang yang masih dekat-dekat pada tahun itu. Iya, betul sekali. Makanya Islam itu mereka tahu mana yang cerita dongeng. Banyak sekali kan itu cerita dongeng ya. Saya dia ada itu ya, The Book of Enoch, The Proto-Evangelium James the Lesser, ya, The Infancy of Jesus Christ, ya, Targum Esther dan sebagainya itu kan semua termasuk Injil Thomas, Injil Magdalena, semua itu kan udah dipilah-pilah. Di sana udah, ini bukan Injil, udah ini masuk dalam cerita dongeng dan hikayat. Dan kelebihan Kristen, Bu Uti, dan kelebihan Kristen, orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja terdahulu, mereka tidak memusnahkan itu, mereka menyimpan itu, meskipun itu salah, itu disimpan. Betul. Jadi Kristen itu buat respon yang penonton yang di YouTube, kalian harus tahu, Kristen itu tidak pernah mau memusnahkan. Dia tetap menyimpan meskipun itu salah, itu disimpan biar ada barometernya. Ini loh yang kalian maksud itu, rupanya ini palsu. Ini tidak dipakai. Kenapa kita ada apa sih namanya itu konsili itu? Karena itu untuk menentukan itu akan banyak setelah kekristenan itu banyak sekali orang-orang Nazaret itu pun menyatakan dirinya pengikut Kristus, Nestorian itu kan, tapi tidak jelas ceritanya, tidak jelas, tidak merunut pada rasul-rasul. Makanya Muhammad yang tidak bisa baca ini, dia cuma dengar dari teman-temannya atau orang-orang yang ditindasnya, yang dibawa-bawa dia itu kan, dia mendengar cerita dan dia tidak bisa memilah cerita ini dongeng atau beneran. Sampai 7 pemuda yang tertidur. Dia nggak dapat dari sumber yang benar, dia dapat dari banyak orang. Warakan Binoval sama siapa lagi, Uraira, siapa tuh ya? Banyak dari situ dia dapatnya, dari situ kan dibilang penulis kitab Injil. Injil yang mana ya, dari situlah orang dia juga yang mengatakan, oh kamu itu namus, katanya gitu kan. Jadi dia juga yang bilang dari situ. Ya begitulah, itu kalau namanya ya begitulah, mau bilang apa. Seharusnya mereka berpikir ya, mereka sudah ditanamkan sih ya, rasa mereka punya ini apa sih namanya, fanatismenya itu kenceng ya, memang diajarkan. Harukiru, Bu. Ada istilah kalau di Jepang itu harukiru. Dia masuk boleh, keluar mati atau bunuh diri. Kalau di Jepang zaman dulu itu seperti itu. Nah, itu yang dipakai oleh Muhammad. Harakiri, bukan harakiri. Ya. Jadi kamu boleh percaya. Kamu tidak saya paksa untuk percaya. Kamu percaya boleh, tapi kalau kamu keluar, kamu mati, darahmu halal. Itu sudah didoktrin oleh Muhammad kepada setiap pengikutnya. Bahkan makanya itu begitu beratnya kita menginjil, mengabarkan kabar baik itu, kabar keselamatan itu kepada Islam, itu karena itu. Mereka itu doktrinnya mendarah daging. Kalau keluar, saya mati. Saya dimusuhin, bahkan yang paling fatal ya mati. Iya, tetapi itu siapa, si One Way, siapa si Adit itu, mereka udah hilang semangat loh. Iya, tinggal yang seperti itu. Ya aku balin terus.
aku lupa siapa yang ngomongin itu, sudah lama, entah Ibu Deborah atau Ibu Sofi dulu bilang begini, kadang-kadang kita itu tidak bisa memasukkan baju kepada orang yang masih pakai baju. Iya. Aku paham itu. Jadi harusnya mereka lepas dulu bajunya begitu. Jadi ada dalam berapologet ini ada istilah, kita hancurkan dulu pondasi dia, hancurkan dulu. Percuma kita memberi firman yang baik itu sama dengan memberi mutiara kepada babi. Jadi hancurkan dulu. Aku kadang-kadang setuju sama Bu Sophie itu, dia hancurkan dulu. Dia orientasinya belum kepada menginjili, tapi hancurkan dulu bawahnya itu. Ketika mereka hancur baru digoyangkan. Itu ada banyak sih metode berapologet atau menginjili kan. Kadang-kadang orang ini enggak memaksakan terus, ya dia kokoh, fondasinya kokoh, itu sudah doktrin. Kalau kita udah hancurin doktrin kalau nggak begitu sampai, ya banyak berbondong-bondong orang masuk Kristen. Makanya tadi si Adi tanya tuh, Ibu Uti, apa pendapat Ibu? Kenapa itu ada pendeta itu, Padance itu jadi mualaf? Saya bilang ya cuma satu isinya, dia nggak pintar kayak gue, gitu aja saya gitu nanya. Nggak pintar. Tapi kan dia pendeta. Ya pendeta juga mungkin pendeta IQ-nya IQ yang paling bawah gitu, dinaikin. Mana ada orang kalau ngerti kekristenan meninggalkan Yesus dengan kesadaran penuh, itu nggak masuk akal. Kecuali dia tidak dapat lagi nafkah di situ kan. Iya, tapi tapi intinya ya mungkin dia ini nggak ada orang yang udah tahu gitu ya, udah tahu siapa Yesus itu, udah tahu betul-betul, udah memahami, udah ngerti sekali, nggak ada keselamatan, nggak bisa ninggalin Yesus apapun yang terjadi. Orang udah harga mati istilahnya kan, dia udah tahu. Orang-orang yang ninggalin dia itu kan karena dia tidak tahu. Kita boleh cek, kita boleh debat sama dia, kan kelihatan nggak tahu apa-apa. Biar pendeta kayak mau S10 kayak S lilin kayak, iya. Bukan berarti di tempat saya banyak pendeta yang malah nggak tahu apa-apa, banyak kok. Bukan karena pendeta itu artinya mereka orang pintar, nggak juga. Ada pendeta yang pintar, ada juga yang enggak gitu. Ya yang masuk-masuk mualaf itu ya nggak pintar lah, bagaimana dia bisa begitu? Memang dia pikir ada keselamatan di sana gitu kan? Lah kalau udah nggak ada, dibilang di Alkitab nggak ada, ya sudah gitu, mau bilang apa? Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu Bu Uti, mereka itu sudah laris ya di Islam itu. Ketika orang yang ngaku populer dari Kristen lalu pindah, dia banyak dipakai, dia berduit karena setelah ceramah itu kan dikasih duit. Bu Uti inget enggak seorang yang di mana itu kemarin di Kalimantan atau apa? Dia bilang bapakku seorang kardinal. Dari hal itu pun begitu banyak dia ngomong. Ketika statement dia bilang bapakku seorang kardinal, itu sudah sangat lucu. Kita tahu bahwa kardinal itu tidak menikah. Tapi dia bilang bapakku seorang kardinal. Kan lucu, sangat lucu sekali. Iyalah, udah pokoknya segala Felix Xiao, segala apa, coba aja dengarkan mereka bicara tentang Yesus. Emang tahu apa? Ngawur aja sama aja kayak yang lain. Apalagi Ahmad Kainama itu orang paling nggak ada ilmunya itu tentang Alkitab itu. Asal comot-comot, gabung-gabung, bikin narasi. Jadi dia satu pengajaran gitu aja terus. Nggak tahu itu kapan Tuhan bisa ini dia itu, kita nggak tahu, terserah Tuhan aja. Iya. Iya, maksudnya begini, buat yang masih mendengar di YouTube di channel manapun, saudara-saudaraku yang muslim, kalian tuh harus berpikir, jangan takut. Ini sudah zaman keterbukaan, jangan takut. Begitu banyak hal-hal yang sudah kalian perhatikan setelah teknologi ini terkuak. Kalian perhatikan bagaimana iman Anda itu, kebenaran itu, harusnya Anda sadar. Ini pesan saya buat penonton di YouTube, jangan takut, karena ini adalah pilihan mutlak loh. Kamu tuh udah selamat. Maksudnya selamat itu bukan di dunia aja, begitu. Jadi kalau kalian masih takut, wah nanti saya dimusuhin oleh tetangga atau darah saya halal, wah banyak martir-martir di masa penyebaran kekristenan itu banyak yang mati demi mempertahankan iman.
Kenapa harus takut seperti itu, teman-teman ya? Yang penting teman-teman mau berpikir, mau menggunakan. Intinya seperti ini. Kalian tidak bisa mencoba satu baju kalau baju yang sedang Anda pakai kalian timpa dengan baju yang baru. Tidak bisa. Tapi lepaskan baju dulu, baru coba. Begitu, pelajari di situ. Begitu cara mengerti dalam kekristenan. Tidak bisa ditimpa-timpa, kalian akan selalu terdoktrin. Karena itu sudah ini ya, di dalam keislaman itu kan sudah bahkan ada darah halal lah. Seperti itu. Iya. Ya udah saya pamit dulu ya, teman-teman. Terima kasih. Udah nggak ada lagi muslimnya nih, lagi pada sekolah kali jam segini. Oh iya, nggak ada lagi. Jam sholat. Iya. Buti. Iya. Siapa ini Pak? Analis opinion. Kenapa Pak? Enggak. Kapan kita ngobrol dong di YouTube-nya apa? Pak analis opinion. Kayaknya kita jarang pernah ngobrol, nggak pernah. Kapan kita ngobrol? Baru bertanya pertama kali. Iya. Saya sekarang YouTube saya sih cuma itu aja. Ibadah, lalu ya saya dialog aja sama muslim. Kalau saya mau ini saya masuk aja ke tempat mereka. Saya diskusi pendapat. Itu aja saya. Saya ngajakin diskusi pendapat tentang yang kayak itulah apologet dan lain-lain. Boleh Pak, masuk aja. Pagi-pagi setiap pagi ada, setiap pagi kita ibadah, tapi ibadahnya ibadah penginjilan. Jadi diskusi pengalaman. Pengalaman. Mau ngobrol diskusi pendapat tentang pengalaman di dalam penginjilan dengan berbagai pihak, tektokannya kayak apa kan gitu kita. Iya, ada lawannya Bu Uti nih, si Yubi. Ada Yubi ya. Nah, ada nih, ayo masuk Yubi. Masa Yubi bilang begini, gini. Memang mana kata Trinitas ditulis? Padahal di situ aku tadi kasih 1 Yohanes berapa tuh ya, 5 ya, lupa aku ya. Ada 3 kesaksian ya di sorga ya, Roh Kudus, Firman dan Bapa ya, dan ketiganya adalah 1 ya. Lalu ada 3 kesaksian di bumi, darah, daging dan roh gitu kan. Dan itu dia ya. Jadi kalau di bumi ya kita ini kan lambang Trinitas gitu kan. Nah, kalau Bapa itu dia lambang Trinitas, yaitu 3 kesaksian ya. 3-nya adalah 1. Lalu masih dia nanya, mana ditulisnya Trinitas gitu. Dia nanya gitu. Padahal itu kan maksudnya yang begitu itu artinya apa? Itu kan sama seperti orang gini Yubi ya. Aku bilang ya, aku melahirkan anakku 10 tahun yang lalu. Lalu kamu nanya, memang kamu ibunya siapa? Katanya. Tadi siang kenapa saya tiba-tiba ada di remove ya? Terus nggak bisa join lagi nih ke sini. Siapa yang remove? Di sini. Pak, tolong, jangan framing jauh. Kalau di remove, Bapak tidak akan bisa masuk lagi. Itu saya email yang berbeda. Oh, email berbeda. Emang Islamnya suka kayak gitu, fitnah ya udah, setelah itu. Aku juga nggak pernah ngerti. Kembali ke topik. Kita akan biarin aja. Sebentar. Sakit kepala sama dia, Sofiatul aja deh. Akilah biarin aja sama Butik, biarin aja sama Butik. Cuma mau kembali ke topik, biar kita jangan melebar gitu. Karena Islam kan suka klaimologi nih. Oke, mari kita buktikan klaim-klaim ini. Itu maksud aku gitu. Silakan Pak Anang, ada yang mau disampaikan Pak? Udah resen dari tadi, silakan Pak. Ya. Pak Anang. Ya, silakan. Iya, jadi ngeblank karena si Yubi dikiranya penonton pemirsa itu nggak ngerti cara-cara licik kayak begitu dinarasikan, nggak bisa masuk apa. Gini Yubi, kalau sudah biasa berbohong di dunia nyata, jangan dipakai karakteristik berbohong di dunia YouTube. Dunia YouTube ini dunia rekaman ya, ribuan orang, puluhan ribu orang nonton. Dia tahu kok, penonton nggak bego-bego amat loh Yubi, gitu loh. Kasihan kamu begitu.
Terlampau rendah kamu level kemanusiaan. Mau saya share screen. Saya nggak bisa masuk nih. Ya. Oke. Ya biasa aja, nggak usah dinarasin gitu. Ini buktinya masuk. Ya kan saya tadi biasa nanya aja. saja, kenapa bisa bikin begitu? Enggak gini, yuk. Dengan gaya-gaya kamu gini kita tahu kamu norak gitu loh. Kita tahu kamu norak. Iya, kampungan kita ngerti begitu. Apa Ibu? Mungkin ya norak, lu tau nggak? Ya Cemen, lu tau nggak cemen? Yuk. Lu tuh udah cemen, lu lebih cemen gitu loh. Pak Anal, oke, mungkin ya untuk itu nanti ya kita bahas untuk melanjutkan itu tentang Pak Alyubi gitu. Nah, kita lebih fokus ke topik nih, karena kan Islam suka mengklaim. Wah, salah satu klaimnya tadi udah disebutkan Ibu Uti, bahwa mereka mengikuti Taurat, sedangkan Taurat sendiri nggak ada dalam Quran gitu. Nah, salah satu klaim mereka itu bahwa nabi-nabi ini beragama, benar nggak sih gitu teman-teman? Tolong dijelaskan dong. Benar gak sih nabi-nabi ini beragama? Sebelum dijawab, saya mau ke Pak Kumur dulu. Pak Kumur al TikTok. Shalom Pak Kumur. Pak Kumur. Pak Kumur al TikTok. Bisa dibuka mic-nya Pak? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Iya benar. Jadi pertanyaan dari Sis Akila ya, bahwa Adab itu Muslim. Waduh, kalian kan tahu Adab itu Muslim. Abraham juga Muslim. Islamisasi ya Pak ya? Iya. Ya. Aduh, ada nggak yang bisa bantah saya? Semua Muslim. Islamisasi ternyata. Astaga. Ini saya mau mereka membuktikan kok ini nabi-nabi semua pakai agama, sedangkan Kristen tidak ada menyebutkan agama gitu. Bahkan ketika Yesus datang pun itu dia nggak bawa agama gitu. Tapi kalau Islam main klaimologi ini ya repot gitu. Tapi klaimologinya ini harus dibuktikan. Ini salah satu klaimologi mereka. Saya share screen ya Bapak Ibu ya, klaimologi mereka. Oke. Nah, coba. Jadi ada bukan Islam. Isa juga Yesus juga Islam katanya. Iya. Ibu Uti. Jadi Yesus Islam juga ya? Iya, katanya Isa atau Yesus kata Pak Juma Yesus itu Muslim. Iya, tahu saya begitu. Jadi itu bohongnya. Kalau bohong saya mau murtad aja deh. Malas aku dibohongi. Oke. Dan Muslim itu kan harus terima nih. Saya baca ya syahadah itu ya. Syarat menjadi Muslim. Saya baca itu di mana? Ini pernyataan dari Muhammad langsung nih. Ini saya baca nih di dalam Sahih itu ya. Ya sebentar aja saya mau kasih tahu ya. Syarat menjadi Muslim saya udah catat ini ya. Islam ya ini ada di Bukhari kalau nggak salah. Muslim ya Bukhari 50 ya kan. Islam adalah kata Muhammad ya. Untuk masuk Islam kata Muhammad, Islam adalah engkau harus bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini dua ini nama ini sejajar ya. Dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah pertanyaannya, kalau Yesus adalah Muslim, kapan dia menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah gitu? Ayolah kan? para Islam, ayo naik sini jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaan Ibu Uti. Ayo Bi. Katanya karena Islam itu artinya berserah diri loh. Saya juga berserah diri, tapi saya nggak Islam. Pak Alyubi udah nggak ada kayaknya Bu. Iya betul sekali. Pak Alyubi udah pergi. Iya Mas, sama kayak itu. One way. Di framing bilang di report loh. Kok report masuk? Kan aneh nih orang. Padahal kita belum refresh Zoom-nya. Oke teman-teman, mungkin dari Pak Ray dan yang lain open mic aja untuk membuktikan nih tentang klaimologi. Silakan Bapak Ibu di open mic aja. Teman-teman, shalom semua, suaraku kedengaran. Shalom.
Iya, shalom. Shalom. Ya, shalom. Silakan Pak, silakan. Iya, Aku udah 2 HP dipecat nih, aku kan netizen. Iya, Halo. sebentar satu-satu bicaranya dong, satu-satu tolong. Oke, silakan Pak Allah. Ya, Allah, apalah itu. Silakan Pak. Tak tahulah. Alohalu. Oh. Oke, silakan Pak, silakan. Ini obrolan di warung kopi aja sih Bu, dan kita ini ya orang yang saya sendiri yang sudah lama tahu tentang keadaan di bawah di Muslim ini. Itu saya bergaul dengan orang Muslim sudah 30 tahun Bu. Bahkan istri saya itu orang Muslim sebelumnya. Nah, jadi ada yang mau saya sampaikan. Jadi dalam berapologet ini, kalau kami orang awam di bawah ya memang kurang mengerti ya. Cuman kenyataan di bawah ini sebenarnya nggak terlalu ada kepentingan tentang agama ini. Yang berkepentingan ini orang yang pintar-pintar Bu, yang misalnya ustadz, karena mereka akan kehilangan harga diri dan juga mungkin pencaharian, sehingga mereka pasti berjuang mati-matian untuk mengelak untuk mempertahankan imannya. Tapi kalau di bawah ini mereka hanya beriman halusinasi itu, hanya beriman dengan iman aja. Jadi sebenarnya tidak tahu faktanya sama sekali. Bahkan mereka ngaji tiap hari pun kan nggak ngerti apa-apa gitu. Itu yang saya tahu di lapangan ya. Saya orang pasar ini, orang sering ngobrol di warung kopi. Jadi ada usul kami, ada saran dari kami ini untuk memberi pelajaran ini harus ke orang yang belum mengerti. Kalau mereka yang sudah pintar-pintar itu, yang sudah tingkat-tingkat ustadz itu, pasti mereka mempertahankan bagaimanapun, karena mereka kehilangan pencaharian lah kalau mereka nggak mempertahankan, dan harga diri juga. Tapi yang di bawah ini itu yang sebenarnya kita harus kasih pengertian ya, karena mereka tidak punya kepentingan itu. Jadi mereka beragama hanya karena doktrin dari kecil, hanya karena keturunan itu. Jadi apa yang mau saya sampaikan begini, mereka punya percaya Allah itu hanya halusinasi. Ya udah, ada Allah. Kalau kita punya pengertian, kalau bukan karena Yesus Kristus, kita nggak mungkin mengenal Allah. Lah mereka mengenal Allah hanya karena mimpi yang diklaim oleh Muhammad gitu. Nah, jadi tolong gimana pengertiannya itu supaya jajaran-jajaran yang di bawah ini lebih mengena gitu. Jadi kalau berdebat-debat terus, saya sangat menyayangkan kalau mereka mengutak-atik Alkitab itu seperti mutiara di mulut babi itu. Jadi kalau udah berdebat lalu mereka tafsir Alkitab kemana-mana, ya bisa juga jadi bumerang untuk kita itu. Jadi harusnya lebih dikerucutkan lagi kalau berdebat, jangan sampai kemana-mana. Kok mereka bisa menafsirkan Alkitab? Apakah mereka pernah sekolah berapa tahun? Udah mereka pelajari, hanya mereka tafsir sendiri gitu. Jadi sangat disayangkan juga ya. Iya. Ini Pak, jika suatu saat Bapak ketemu lagi orang-orang yang kayak istilahnya dia Islam, tapi bahasanya bahasa Alkitab, ya ditegur, dia nggak punya hak. Lo dia Islam kok. Makanya kalau saya secara pribadi, apalagi saya jaga ya, dari pagi gitu saya di room,
ada nih RT 6 masuk sini, ditanya apa, larinya jawab Alkitab. Yo, nggak bisa, nggak aku biarin. Tak potong dia. Jadi mereka tidak punya hak berbicara tentang Alkitab. Kalau orang Kristen berbicara Alkitab ya itu wajar. Tapi kalau dari mereka ya itu salah, Pak. Jadi kita punya hak untuk menegur mereka. Mereka tidak punya hak sama sekali untuk berbicara tentang kitab kita, apalagi menafsir-nafsirkan. Begitu, Pak. Jadi mungkin harus lebih berani ke depan, Pak, untuk menegur, untuk memotong mereka. Mereka nggak punya hak begitu. Di room-room ini yang kami lihat seperti itu, Bu, banyak yang seperti siapa itu dari mereka itu. Ya mereka comot-comot terus kalau nggak bisa, Pak. Kalau di sini secara tegas kita langsung potong nggak bisa. Kita nggak izinkan orang dia ngobok-ngobok kitab kita terus ya kita diam-diam wae, nggak bisa gitu. Oke, gimana Pak? Ada lagi? Mungkin kita akan ke teman-teman yang lain. Karena gini mereka ini hanya ya pokoknya punya iman ada Allah aja. Allahnya yang mana nggak tahu gitu. Itu sebenarnya gimana menggali itu untuk ya supaya ya kalau kita mengenal Tuhan kan karena Yesus Kristus gitu ya, walaupun dari perjanjian lama tapi menyatakan dirinya itu dari Yesus Kristus. Kita ya kalau hanya sekedar mengklaim ada Allah, ya semua juga agama mengklaim ada Tuhan, bahkan iblis pun mengklaim ada Tuhan, tapi Tuhan yang benar itu yang seperti apa gitu kan. Itu. Jadi kalau terus yang saya ini lagi Bu, mereka membela nabinya itu sampai mati-matian walaupun sudah diungkap faktanya di hadis begini, menikahi anak kecil, mengingini orang lain. Itu sangat mulia, Pak. Berbagai macam ini mereka bela, tapi katanya itu zaman itu. Kalau saya jawab itu menurut saya harusnya kalau pengajaran itu kan tidak terbatas hanya waktu itu, dia harus menjadi contoh yang baik sampai dunia ini berakhir. Ya, kalau memang dia benar-benar nabi yang benar. Jadi ketemu nggak di diri Yesus ada kejanggalan yang jelek gitu, satu pun misalnya membatalkan seluruh Alkitab itu. Kalau satu kita ketemukan di Yesus berbuat yang tidak moral, ya, yang moralnya tidak baik, itu sudah membatalkan. Nggak usah kita ribut-ribut banyak hal, satu saja gitu ya, satu saja kedapatan dan terbukti. Buat apa itu? Udah jelas bukan nabi ya. Tuhan menyuruh nabi itu aja, nggak usah kita bahas kemana, satu aja dibuktikan ya udah aja. Satu pun dalam Alkitab ada yang salah ya, berarti semua juga ayat-ayat yang lain dan keseluruhan Alkitab itu bisa tidak benar lagi. Ya, demikian juga dengan Islam. Ya, nabinya yang mereka agung-agungkan, satu pun kedapat kesalahan, ya udah, apalagi ya orang zaman sekarang pun jadi nabi. Saya tinggal klaim saya mimpi, saya dapat kedatangan Jibril, saya mimpi lalu saya karang Alkitab. Ya apa bedanya dengan Muhammad gitu. Jadi itu sih yang dari Pak, saya. Pak, sorry kalau saya harus potong, ini ada teman-teman kita yang resen. Mungkin kita akan beri mereka terima kasih kesempatan. waktunya ya Bu. Iya, Kak Alaskar, Ya. Shalom Kak. Mungkin bisa dibuka mic-nya Kak. Kak Alaskar. Shalom, ya terima kasih. Ya, Iya, shalom. silakan Kak. Iya, sepertinya ini ya WFM kan kayak ketakutan banget. Terus ditutup mic-nya, enggak apa-apa sih sebenarnya, dibuka aja tapi dikontrol ketika orang ngomong dan omongannya sudah mulai tidak kondusif baru di mute. Jangan di mute terus seperti harus angkat tangan terus. Tapi tidak apa-apa, itu mungkin itu program dari kalian ya, tidak apa-apa. Yang saya maksud Kak, kita jelaskan dulu. Kata kita mute karena yang masuk itu kita tidak tahu siapa. Kalau orang-orang kita kenal nggak apa-apa. Karena kemarin beberapa kali mereka langsung buka video-video kayak video porno, apa musik, itu kita langsung di take down Pak channelnya. Jadi Enggak, kalau tapi mereka langsung kita buka nggak bisa Pak, karena share screen harus lewat kita ataupun mereka langsung bisa buka mute sendiri. Jadi kita menjaga orang-orang yang masuk tidak kita kenal. Bukan share screen. Yang saya bicarakan dalam mute Bu. Iya betul. Mereka bisa share screen sendiri dan bisa buka mute-nya sendiri. Itu kita tidak belum perkenalkan karena masuk orang-orang yang tidak dikenal.
Oh iya, aku udah ngerti sampai ke situ ya. Setahu saya ketika kita open mic, dibukakan mic belum tentu bisa share screen kan. Yang saya mau tanggapin adalah pernyataan oleh Bu Akila tadi, enggak seperti itu loh. Kalau Ibu bilang, oh ketika mereka membahas Alkitab kita harus potong, stop. Kamu enggak hak seperti itu. Apakah Ibu pakai ilmu itu atau pernyataan itu kepada kita, kepada apologi Kristen? Bisakah Ibu menjamin itu? Karena maaf ya, kita pun meskipun saya kadang-kadang suka keluar atau menegur, ini tidak ada Islamnya, kenapa kita ngobrolin Islam? Nah itu tidak pernah ditegur. Maksudku kita fair. Makanya tadi saya bilang ada banyak macam pola penginjilan ini. Ada yang berapologet, ada yang membela, membentengin, ada yang mengasih tahu, menyebarkan. Ada juga pola yang ini dia menghancurkan dulu, dia tidak peduli nanti ajaran, tapi dia hancurkan. Dan demikian seperti itu. Ketika Ibu Akila tadi bilang, oh kalau kita di WFM kalau ada Islam yang ngomong tentang Alkitab, kami langsung cut karena itu bukan kitab mereka. Kak, sorry, mungkin kakak salah paham maksud saya. Gini, ada beberapa kaum RTN masuk sini, ketika kita bertanya tentang apalah kita pertanyakan, itu jawabannya tidak pernah mau pakai Quran dan hadis. Nah itu saya kurang setuju dengan orang seperti itu. Itu maksud saya, mungkin kakak yang berarti maksud saya. Oke, silakan dilanjut Kak. Ya berarti konteksnya ketika kita bertanya atau begitu. Iya itu maksudnya. Ya. Jadi mereka tidak boleh menjawab menurut dasar Alkitab, ya harus dijawab menurut kitab mereka yang mereka imani, begitu kan. Betul, berarti saya harus mengaku bahwa saya tadi salah tangkap. Saya tangkap bahwa Ibu Akila ketika mereka itu menjelaskan tentang Alkitab, tidak masalah. Bahkan itu adalah tanggung jawab kita ketika mereka menangkap, membaca. Karena ini dunia keterbukaan, Bu. Bukan cuma mereka yang bisa baca Alkitab, tapi kita pun bisa baca Al-Quran, hadis, dan bla bla bla. Nah itu kita tidak boleh melarang mereka baca itu. Mungkin gini Kak, sorry. Tapi tujuan kita adalah meluruskan. Nah, no problem. Mereka baca silahkan. Ketika mereka membaca tanpa ilham dari Roh Kudus, tanpa bimbingan dari Roh Kudus, itu sesat mereka. Nah itu fungsi kita. Itu fungsi kita untuk menjelaskan. Kamu keliru, begitu. Bukan berarti kita melarang. Tidak ada yang bisa melarang hak orang setiap pribadi untuk membaca apa, tidak ada. Sama halnya dengan kita. Kita tidak ada yang bisa melarang kita membaca hadis. Karena ini dunia era kita hidup ini, dunia keterbukaan. Oke, saya mengerti maksudnya. Mungkin itu lebih ke dalam ya, kita ngomongnya itu aja. Oke. Gini, untuk teman-teman, maksud saya seperti ini ya. Ada Islam, mereka masuk sini, saya paling tidak suka mereka ketika ditanya apa nanti tidak jawab menurut yang mereka imani, tapi lebih lari kepada Alkitab berkata seperti ini loh. Kan kita yang pertanyaan kita mengarah kepada Quran, tapi larinya kepada Alkitab gitu. Tapi misalnya kalau menurut teman-teman yang lain tidak setuju, nanti mungkin itu lebih kita ke dalam lagi ya, kita intern. Ini kita lagi live. Bukan Bu. Iya, ada apa Bu? Begini Bu ya, aku tanggepin. Sebentar. Shalom Pak Anal. Mungkin Pak Anal silakan. Sedikit saja Bu. Silakan Pak. Iya Pak, itulah kontekstual, maksudnya sedikit kontekstual aja lah. Iya. Ya kontekstual aja Pak, itu masalah itu tadi kan yang Iya, ini kan kontekstual. Saya kan menanggapin. Jadi begini ya, Bu, kapan dibolehkan menggunakan Alkitab? Oke, Pak, kita kembali ke Jadi di sini WFM punya aturan, ya. Oke, kita kembali back to topic. Silakan, ini ada muslimnya masuk. Kita back to topic. Oke, shalom Pak Purnomo. Pak Purnomo, shalom. Halo, oh iya, shalom. Ini terbit tadi ya. Shalom sama teman-teman yang ada di rumah maupun yang di live chat. Ya,
saya tadi menyimak semuanya. Sebenarnya itu apa nama Ibu Akila, Mbak Akila sama Mas saya tadi sebenarnya maksudnya sama, saya cuman komunikasi aja mungkin itu kesalahan ini. Memang saya juga sependapat apabila kita bertanya tentang umpamanya Nabi Isa menurut Al-Quran, lalu mereka menjawab di dalam Alkitab, itu memang itu salah konteks. Memang kadang-kadang memang mereka seperti itu maksudnya tadi itu. Jadi kita bertanya tentang iman mereka tentang Nabi Isa, mamanya bagaimana Nabi Isa lahir, gimana, lalu mereka malah menjawabnya melalui Alkitab, itu memang salah konteks. Itu yang dimaksud tadi, salah paham, salah pengertian. Nah, perlu kita sadari teman-teman kita yang Muslim itu, mereka itu bukan berapologet ya, mereka itu adalah orang-orang debater atau orang-orang debat. Jadi mereka tidak punya ilmu memahami tentang kristologi ya. Jadi makanya mereka hantam promo. Karena kristologi, kita pahami kristologi itu tidak hanya memahami Yesus sebagai manusia sejati, tetapi Yesus juga sebagai ilahi yang sejati. Ilahiannya itu jelas ya. Jadi dua sisi itu harus kita pahami kalau bicara tentang kristologi ya, Kristus. Itu yang tidak dipahami oleh teman-teman kita yang Muslim. Mereka hanya membawa narasi-narasi hanya Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai manusia sejati. Mereka tidak melihat dalam sisi keilahiannya begitu. Jadi memang kalau kita melihat, itulah hasil daripada pengetahuan yang didapat oleh karena hanya menghafal bahasa asing ya, bahasa Arab ya, tetapi tidak mau memahami bahasa itu sendiri. Sehingga kita berdiskusi dengan mereka, berdialog dengan mereka, kadang-kadang salah paham. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan itu dijawab lain daripada pertanyaan kita. Itu memang bahkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia itu mereka sendiri tidak bisa pahami itu. Mereka berusaha memang mereka itu berusaha untuk melencengkan atau mengalihkan ya pertanyaan kita, tetapi yang jelas kita bertanya dengan bahasa Indonesia, mamanya kita memahami Al-Quran dengan bahasa Indonesia yang jelas, tetapi mereka memahaminya berbeda. Kalimat yang kita tanyakan itu malah tidak nyambung begitu. Nah, itulah hasil daripada agama, keyakinan yang diperoleh melalui perenungan ya. Itu yang saya lihat. Karena mengapa demikian? Contoh saja ya, ketika kita menanyakan Muhammad mendapat wahyu di Gua Hiro melalui Jibril. Nah, wahyu itu katanya disuruh Iqra, membaca. Nah, yang namanya membaca dalam bahasa Indonesia itu tentulah ada kalimat atau ada tulisan begitu. Nah, pertanyaannya kan bagaimana mungkin bisa membaca di tempat yang gua yang gelap kalau bagaimana bisa membaca tulisan kalau tempat yang gelap? Itu pertama. Yang kedua, disuruh baca. Kecuali kalimat di situ hafalah, nah, baru masuk akal gitu. Suruh menghafal, itu suruh membaca, berarti kan ada tulisannya, kan begitu. Itu pemahaman kita. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih ya kesempatannya. Silakan lain. Oke, terima kasih Pak. Pak Anal, untuk teman-teman mungkin dipersingkat aja karena di jam 18.40 kita akan closing tema ini karena kita akan masuk di topik yang baru karena ada pengajaran. Oke, silakan Pak Anal. Shalom Pak Anal. Ya, Bu Sofia masih ada ya? Iya, Ibu Sofia masih ada Pak, masih ada. Bu Sofi. Ya, kenapa Pak? Iya, mau nanya pengalaman. Ini begini Bu, itu kalau mereka kan hadis ada yang sahih ada yang tidak Bu. Setelah saya pantau sana sini, itu kan tergantung pihak Bu. Lah, jadi mereka kalau pada saat dia nggak cocok atau nggak suka, bagaimana mereka bisa menentukan itu sahih atau tidak Bu? Karena kalau kita dengan hal yang sama atau katakan dengan ayat yang sama, saya dengarkan di diskusi orang-orang asing, kok beda Bu gitu loh. Ya gimana kok
kayak seenak-enaknya gitu loh. Mengatakan, oh yang ini enggak, oh yang ini iya gitu. Itu gimana itu, Bu? Akalnya gimana ini? Saya mau tahu ini. Gimana? Silakan. Ya kalau hadis itu ada kitabul sita, ada 6 kitab hadis yang sahih yang harus mereka terima. Gak bisa bilang enggak. Cuma mereka ngeles aja. Kalau itu masuk di Bukhari Muslim tidak boleh ditolak. Bahkan hadis doif pun harus diterima karena yang maudhu atau yang palsu sudah dibuang. Mereka cuma ngeles aja sebenarnya, mereka nggak tahu Islam sebenarnya. Iya, sebab kan orang-orang yang beragama seperti mereka dari belahan dunia lain juga, katakanlah orang plus 62 mengatakan ini sahih, orang di seberang sana tidak. Kan gitu. Enggak, itu udah kesepakatan ulama seluruhnya. Hanya susahnya ketika kita bicara sama muslim awam. Jadi kalau kita bicara sama yang cendekiawan, levelnya cendekiawan memang lebih enak. Jadi memang ya kalau yang awam ya katakanlah ya gimana kenanya di hati dia aja kali begitu ya. Iya, karena mereka nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang Islam. Hanya dengar-dengaran dari ustadz aja. Ya bingung juga, saya juga agak-agak sering saya mendengarkan akan hal ini. Tetapi gini Bu, ada juga kalau kita melihat, kalau dia lepaskan itu dari Alkitab, garis miring Bible, garis miring apalah itu, silakan berikan penamaan, mereka kan juga nggak kuat nanti, gitu loh. Ya memang enggak Pak, orang yang buat Quran orang Kristen penulisnya. Iya. Itu satu. Terus juga saya tonton juga CP. Itu ternyata orang asli sana pun nggak pernah baca loh Bu ya. Ya mungkin Bu Sophie juga pernah nonton itu. Pak, rata-rata 85% Muslim itu tidak bisa bahasa Arab. Mereka nggak tahu apa yang ada di dalam Quran mereka. Lu enggak, bahasa ibunya mereka juga Arab Bu. Yang waktu saya tonton itu, ya, terus dia kaget. Oh ini. Terus dalam hati saya berpikir gini, karena saya kan nggak bisa masuk ke CP. Ini saya mau nanya pendapat Ibu nih. Apakah mereka memang tidak baca, walaupun bahasa ibu dia, native language mereka itu Arab juga loh Bu. Saya bingung juga itu. Bahasa grammarnya Quran itu berbeda Pak. Yang pertama itu tidak sesuai dengan grammar bahasa Arab yang sekarang. Yang umum yang dipakai masyarakat begitu ya. Betul, ada banyak kesalahan kosakata dan grammar yang ini sebenarnya orang awam juga nggak tahu hal itu. Mereka mengatakan, oh ini sempurna, titik komanya nggak betul. Karena saya kaget itu waktu yang di YouTube-nya CP itu. Orang-orang mereka juga loh akhirnya percaya kepada Kristus itu loh. Ya, jadi saya bingung pengen nanya sama siapa pendapat ini. Ya gitu. kalau ya mereka memang tidak baca buku-buku kitab-kitab Islam ya nggak bakal tahu Pak, karena di masjid mereka kan hanya dengar aja dari ustadznya. Ya terakhir Bu, saya terakhir saya diskusi sama Ibu ini. Ini saya lihat udah pasang iklannya. Ini begini Bu, saya nggak ada kaitan ya sama mereka yang ngobrol apa sih. Ya saya cuman obrolan tentang wawasan. Saya melihat, saya langsung ambil ilustrasi yang saya dapat adalah kalau orang mensuka comot barang orang, entah itu kabel USB, power bank ya, dia kantongin, lalu kita tahu dia kantongin, itu namanya kleptom. Lah, kalau ada orang yang berdusta tidak merasa dusta, ini kan ada Bu sebetulnya Bu. Saya nggak tahu penyakitnya. Tadi ada beberapa teman juga mengatakan itu ada sebetulnya penyakit ya semacam itu yang diistilahkan lah begitu penyakit mitomania itu. Ya saya juga kurang paham juga itu karena saya melihat kok seperti orang klepto begitu. Dia mencuri barang orang, ngantongin, ketahuan, nggak ngaku. Lah, memang saya masuk ke suatu daerah ya saya nggak ada kaitan sama diskusi mereka, nggak. Ini saya sedang ngobrol wawasan. Maksud saya begini Bu, orang kalau sudah memang hari-hari kehidupannya ya gitulah ya, halu ya, dongeng apa segala, itu sebetulnya dia juga nggak sadar loh Bu, dia dongeng. Menurut Ibu bagaimana itu? Maksud Bapak Muhammad? Oh enggak, nama masyarakatnya aja, masyarakat netizen lah gitu. Awamnya itu ya sudah kebiasaan sehari-hari. Yang pertama gitu. Mereka tidak tahu apa arti makna Quran. Makanya kalau kita tunjukkan arti Quran mereka nggak tahu, karena kebanyakan mereka tidak baca terjemahannya.
Mereka nggak tahu. Kemudian mereka tidak tahu sumber-sumber cerita di dalam Quran itu dari kisah-kisah dongeng atau legenda, dari buku-buku palsu yang kita sebut dengan Injil-Injil Gnostik, dan itu masuk di dalam Quran. Nah sekarang terakhir ini Bu, saya nanya Bu, kayaknya udah tergesa-gesa kita ini. Jadi begini Bu, kalau Ibu berasumsi berapa persen orang yang pura-pura tidak tahu di antara pengalaman ngobrol sana sini? Pura-pura tidak tahu gimana maksudnya? Ya pura-pura tidak tahu bahwa itu mitos, pura-pura tidak tahu itu bahwa itu cuman kisah belaka gitu, tanpa ada bukti, tanpa ada kenyataan, tanpa realita begitu loh. Apa yang diusung-usung lah. Sebenarnya di kalangan polemikus saya rasa seperti Zulkifli dan Farhan, Rifa dan sebagainya, mereka tahu kok. Karena mereka kalau datang ke sini kan tanyanya ke sok pinter. Tanya manuskrip lah, tanya kitab-kitab Injil Filipus lah, kayak si Nandar kayak gitu, si Monyong. Semua sebenarnya tahu itu kisah dongeng, itu nggak ada. Cuman karena mereka polemikus dan mereka harus menutupi kebohongan Quran, ya seperti itulah. Oh gitu, jadi dia memang pura-pura nggak tahu aja gitu ya? Ya, kecuali beberapa Muslim awam yang memang masuk ke channel kita. Memang mereka nggak tahu karena mereka korban dari kebohongan yang sudah ribuan tahun ini. Banyak sekali kok yang masuk ke channel Muslim kita yang mengatakan Isa Al-Masih keponakan Musa dan Harun. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi bukannya ya? mereka bohong, ya emang begitulah. Quran memang mengatakan Isa Al-Masih keponakan Musa dan Harun. Dan Muslim ini adalah korban dari kebohongan Quran. Gitu aja. Ya itu kan yang kisah-kisah dicampur aduk yang ternyata sebetulnya bedanya 600 tahun, bahkan ada yang ribuan tahun kisah-kisah tersebut, terus dicampur kayak seolah-olah satu era begitu ya, satu zaman. Itu pura-pura nggak tahu itu ya sebetulnya. Mungkin Pak, sorry, ini 5 menit lagi kita akan closing statement. Mungkin dipertimbangkan masih ada satu Oke lah, oke, next time lagi saya ngobrol. Oke, thank you. Oke, sorry ya Pak ya, ini mungkin kayak terburu-buru kesannya. Oke, shalom Pak Ray. Pak Ray. Ya, shalom. Ada suaranya. Iya, silakan Pak, silakan. Saya hanya ingin menambahkan edukasi sebentar sedikit aja. Jadi saya di sini untuk kenapa ada yang WAM, kenapa ada channel-channel lain itu menanggapi polemikus yang arti dari polemikus itu sendiri kita harus tahu sendiri apa identik dari arti kata polemikus itu. Polemikus itu adalah sejenis diskusi atau perdebatan sengit itu di depan umum. Jadi data-data yang mereka jabarkan dan mereka itu kan tidak sesuai dengan apa yang semestinya yang lawan debat itu sendiri. Nah, lawan kata dari polemikus itu adalah apologet atau apologia dalam bahasa Yunaninya. Jadi apologet ini adalah artinya membela iman. Membela iman, meluruskan sesuai dengan apa yang dituturkan pertama kali dari polemikus Islam sendiri. Sayang sekali klaimologi dari Islam itu tidak serta-merta itu pada kenyataannya mereka tuh cacat. Satu, cacat dengan apa yang ada di dalam lawan debatnya itu sendiri. Contoh katakannya Alkitab, dan mereka mengambil referensi di luar jalur Injil itu sendiri, dan mereka mengambilkan perdebatan padahal pada statusnya mereka tidak memahami dan mendalami apa dari arti dari mereka perdebatkan. Jadi sayang sekali tadi dengan Bapak yang tadi yang mengatakan dengan Sis Akila, saya begini, kita berhak memberikan sesuatu pembelaan iman dan kita tidak boleh memberikan sesuatu ruang untuk kebohongan ya. Jadi kita di sini harus bisa menerapkan di sisi mana harus kita menjabarkan, di sisi mana kita harus konsekuensinya. Suka tidak suka, mau tidak mau, seorang apologetik itu punya strategi. Kita tidak bisa membatasi seseorang. Sis Akila tidak salah. Jika seseorang melakukan polemikus yang melalui pembelaan iman kita dari Alkitab, kita harus mengkat. Kenapa? Tidak harus, karena apa yang dipertanyakan harus dipertanggungjawabkan, harus dijawab sesuai dengan konteks yang sesuai apa yang kita pikirkan selama ini. Jadi kita harus berapologetik bukan dengan teman-teman kita juga, berapologetik dengan sesama juga. Mereka juga berpolemikus dengan sesama mereka. Jadi kita di sini harus bisa menerapkan posisi kita. Posisi kita itu dalam arti kata kita harus melihat paradigma. Karena kebanyakan yang ada kita berapologetik atau berpolemikus di sini, ada dua hal yang harus kita tinggalkan, itu paradok dan ortodok.
itu yang harus kita tinggalkan. Jadi kita harus seperti kita pinjam kata-kata dari Ibu Sophie lah. Kita harus melepaskan baju, begitu lah, melepaskan baju, dan kita harus siap untuk bertempur itu memakai baju apa, berbaju jirahkan apa gitu loh. Jadi kalau untuk melihat lawan di depan kita itu harus kita lihat bagaimana klaim-klaim dari teman-teman kita polemikus. Mereka memakai klaim apa? Katakanlah Yesus menikah dari Injil Thomas gitu kan, Injil Filipus. Ya kita harus memakai berbaju jirahkan apa, dan kita harus tinggalkan paradoks yang ortodoksisasi yang secara membuat kita itu berpatokan dan monoton. Nah, disinilah yang harus kita explore, mengeksplor, mengekspos, dan mencari sesuatu bukan hanya untuk melemahkan mereka, tetapi memberikan mereka kepercayaan. Tetapi mereka satu, mereka hanya untuk melemahkan, polemikus ini hanya untuk melemahkan, menjatuhkan, dan menaikkan rating mereka. Tapi apologetik itu bukan untuk melemahkan, tetapi memberi mereka meluruskan, ya kan, dan memberikan mereka suatu iman. Ingat ya teman-teman, apologetik itu bukan untuk hanya untuk membela iman, tetapi memberikan mereka itu edukasi. Jadi edukasi ini supaya mereka memahami struktur apa yang ada dalam keimanan kita. Apologetik itu ada membela iman. Dari apapun itu kita harus membela, segi apapun harus kita perjuangkan gitu loh. Karena kita tidak mau iman kita selalu salah artikan dan disalahgunakan oleh polemikus. Itu arti polemikus ya teman-teman. Jadi jangan salah kaprah. Jika saya sah saja Akila mengatakan seperti itu, karena jika kita ingin maju, kita harus punya creative thinking. Kita harus mengeksplor, kita harus kreatif, mencari dan menggali sesuatu yang bisa dijadikan sesuatu bahan untuk kedepannya, gitu loh teman-teman. Jangan menutupi apa yang dia di statement itu harus kita hargai gitu. Jangan menjatuhkan atau memberikan suatu asumsi yang tidak sesuai nalar dan kemampuan kita berpikir gitu. Ingat teman. Nah, itu aja buat teman-teman di situ. Saya hanya untuk memaparkan sedikit aja. Terima kasih.